Nama saya Yudha Putranusa, NIM G211200068. Kelas Teknik Informatika Pagi B. Perkenalkan, nama saya Jeremia Maiswara Azri Saputra dengan NIM G211200106 dari Teknik Informatika B2 Pagi. Perkenalkan, nama saya Mario Utomo, NIM G211200090, kelas B Teknik Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang paper COVID-19 algorithm. Yang pertama, judul paper berjudul Backtesting the Predictability of COVID-19. Dengan tahun terbit 22 Juli 2020. Masalah penelitian adalah munculnya pandemi COVID-19 telah memicu perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di banyak negara di seluruh dunia, membebani sektor kesehatan secara signifikan dan memengaruhi kondisi ekonomi, dan mengubah interaksi sosial di antara penduduk. Metode penelitian ini kami menerapkan 3 model sederhana untuk melacak root mean squared logarithm error dalam rentang 6 bulan. Model dasar yang selalu memprediksi nilai terakhir yang diketahui dari kasus terkonfirmasi kumulatif. Model pertumbuhan kekuatan dan model epidemiologis yang disebut SEIRD. Pembahasan kesalahan prediksi jauh lebih tinggi pada tahap awal pandemi. Akibat data yang terbatas selama pandemi, kesalahan menurun secara perlahan tetapi pasti. Semakin banyak kasus terkonfirmasi yang ditunjukkan suatu negara kapan saja, semakin rendah kesalahan dalam memperkirakan kasus yang dikonfirmasi di masa mendatang. Kesimpulan dari paper ini yaitu kami menekankan pentingnya memiliki kerangka pengujian ulang yang ketat untuk menilai secara akurat kekuatan prediksi model tersebut pada titik waktu manapun selama wabah yang pada giliran dapat digunakan untuk menetapkan tingkat kepastian yang tepat untuk perkiraan ini dan memfasilitasi perencanaan yang lebih baik. Judul paper yang kedua yaitu The Series Analysis of COVID-19 Infection Curve Change Point Perspective yang terbit pada tanggal 9 Juli 2020. Masalah dalam paper ini yaitu permodelan lintasan kasus terkonfirmasi kumulatif dan kematian COVID-19 dalam skala log melalui model tren linear sepotong-sepotong. Metode penelitian yaitu model ini secara alami menangkap transisi fase laju pertumbuhan epidemi melalui titik perubahan dan selanjutnya menikmati interpretabilitas yang baik karena sifatnya yang semi parametrik. Pembahasan yaitu di depan metodologis kami memajukan teknik self normalization atau SN yang baru lahir SAU 2010 untuk menguji dan memperkirakan satu titik perubahan dalam tren linear dari deret waktu non-stasioner. Kami selanjutnya menggabungkan tes titik perubahan berbasis SN dengan algoritma NOT untuk mencapai estimasi beberapa titik perubahan. Kesimpulan dari paper ini yaitu dengan menggunakan metode yang diusulkan, kami menganalisis lintasan kumulatif kasus COVID-19 dan kematian di 30 negara besar dan menemukan pola yang menarik dengan implikasi yang berpotensi relevan untuk efektivitas respon pandemi oleh berbagai negara. Paper yang ketiga berjudul A Deep Learning Pipeline for Patient Diagnosis Prediction Using Electronic Health Record yang dipublish tanggal 23 Juni 2020. Masalah penelitian paper ini yaitu secara dalam situasi epidemiologis saat ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, prediksi diagnosis penyakit yang cepat dan akurat dengan algoritma pembelajaran mesin dapat memfasilitasi identifikasi dan perawatan kelompok populasi yang rentan, seperti mereka yang memiliki kondisi multimorbiditas. Masalah penelitian yaitu diagnosis penyakit dan pengambilan keputusan dalam perawatan kesehatan dengan algoritma pembelajaran mesin. Pembahasan dari paper ini yaitu kami mengembangkan dan menerbitkan paket Python untuk mengubah set data kesehatan masyarakat menjadi format universal yang mudah diakses, transformasi data ke format data
Kesehatan internasional ini memudahkan para peneliti untuk dengan mudah menggabungkan dataset EHR dengan dataset klinis dari berbagai format. Pertama, Depth Observer yang menggunakan data numerik terstruktur untuk memprediksi kategori diagnosis. Dan yang kedua yaitu Clinical BERT Multi yang menggabungkan informasi kaya yang tersedia dengan catatan klinis melalui metode pemrosesan bahasa alami dan juga memberikan visualisasi yang dapat. Kesimpulan dari paper ini yaitu kami menunjukkan bahwa kedua model dapat memprediksi beberapa diagnosis secara bersamaan dengan akurasi yang tinggi. Paper yang keempat berjudul Improving Performance of CNN to Predict Likelihood of COVID-19 Using X-ray Image with Preprocessing Algorithm yang dipublis pada tanggal 11 Juni 2020. Pembahasan di sini yaitu cara mendeteksi pneumonia yang terinfeksi COVID-19 secara lebih akurat dan efisien dan membedakan dari pneumonia yang didapat. Metode pada paper ini yaitu dalam penelitian ini mengembangkan dan menguji skema diagnosis berbantuan komputer atau CAD baru. Pembahasannya pada paper ini yaitu mencangkup beberapa algoritma prapromositan gambar untuk menghilangkan diafragma, menormalkan rasio kontras ke noise gambar dan menghasilkan 3 gambar masukan, kemudian menautkan ke jaringan saraf konvolusional berbasis pembelajaran transfer atau model CNN berbasis VGG16 untuk mengklasifikasikan progen data gambar di dalam 3 kelas pneumonia yang terinfeksi COVID-19, pneumonia yang didapat dari komunitas lainnya, dan kasus normal atau non-pneumonia. Kesimpulan dari paper ini yaitu penelitian ini menunjukkan kelayakan pengembangan skema CAD dari gambar progen data dan menyediakan alat pendukung pengambilan keputusan yang berguna bagi ahli radiologi dalam mendeteksi dan mendiagnosis pneumonia yang terinfeksi COVID-19. Paper yang kelima berjudul COVID-19 Diagnosis by Routine Blood Test Using Machine Learning yang dipublis pada tanggal 4 Juni 2020. Masalah pada paper ini yaitu dokter yang merawat pasien dengan penyakit COVID-19 telah menjelaskan berbagai perubahan dalam parameter darah. Namun perubahan ini menghalangi mereka dalam melakukan diagnosis apakah itu termasuk kategori COVID-19. Metode dalam paper ini yaitu membuat model prediksi pembelajaran mesin untuk diagnosis COVID-19. Pembahasannya yaitu model ini didasarkan dan divalidasi silang pada tes darah rutin terhadap 5.033 pasien dengan berbagai infeksi bakteri dan virus. Dan 160 pasien positif COVID-19 kami memilih titik erosi operasional pada sensitivitas 81,9% dan spesifitas pada 97,9%. Area yang divalidasi silang di bawah kurva AUC adalah 0,97. 5 parameter darah rutin yang paling berguna untuk diagnosis COVID-19 menurut skor kepentingan fitur dari algoritma XGBoost adalah MCHC, jumlah eosinofil, albumin, INR, dan persentase aktivitas protrombin. Kesimpulan dari paper ini yaitu visualisasi T-SNE menunjukkan bahwa parameter darah pasien COVID-19 berat lebih seperti parameter bakteri daripada infeksi virus. Akurasi diagnostis yang dilaporkan setidaknya sebanding dan mungkin melengkapi studi RT, PCR, dan CT data. Judul yang keenam adalah A Data-Driven Understanding of COVID-19 Dynamics Using Sequential Genetic Algorithm-Based Probabilistic Cellular Automata yang dipublish pada November 2020. Masalah penelitian ini adalah setelah mengambil tindakan perlindungan besar-besaran seperti lockdown, social distancing, dan sebagainya, virus COVID-19 masih saja terus menyebar di dunia ini. Metode dalam penelitian ini adalah metode berbasis automata selular probabilistik yang digunakan untuk memodelkan
dinamika infeksi untuk sejumlah besar negara yang berbeda. Pembahasannya, metode ini mengusulkan bahwa untuk pemodelan data driven yang akurat dari penyebaran infeksi ini, automata seluler menyediakan platform yang sangat baik dengan algoritma genetika sekuensial untuk memperkirakan parameter dinamika secara efisien. Sepengetahuan kami, ini adalah upaya pertama untuk memahami dan menafsirkan data COVID-19 menggunakan automata seluler yang dioptimalkan melalui algoritma genetika. Kesimpulan dari penelitian ini adalah telah dibuktikan bahwa metodologi ini fleksibel dan kuat pada saat yang sama dan dapat digunakan untuk memodelkan kasus aktif harian, jumlah total orang yang terinfeksi, dan total kasus kematian melalui estimasi parameter sistematis. Yang ketujuh adalah COVID-19 Patient Health Prediction Using Boosted Random Forest Algorithm yang dipublish pada tanggal 3 Juli 2020. Masalah penelitian ini adalah semakin berkembangnya COVID-19 di dunia, kita membutuhkan alat yang dapat memprediksi perkembangan virus ini secara cepat dan akurat. Nah, metode yang digunakan pada makalah ini mengusulkan model random forest yang diperkuat oleh algoritma ADABUS. Model ini menggunakan data geografis, perjalanan, kesehatan, dan demografis pasien COVID-19 untuk memprediksi tingkat keparahan kasus dan kemungkinan hasil pemulihan atau kematian. Model tersebut memiliki akurasi 94% dan skor F1 0,86 pada dataset yang digunakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah data yang dianalisis dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kematian di antara penduduk asli Wuhan lebih tinggi dibandingkan dengan non-penduduk asli. Selain itu, pasien pria memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien wanita. Dan mayoritas pasien yang terkena COVID-19 ini berusia antara 20 dan 70 tahun. Penelitian yang ke-8 adalah an algorithm for ramp-up of ophthalmic elective surgeries post-COVID-19 yang dipublish pada tanggal 13 Oktober 2020. Masalah penelitian ini adalah saat operasi mata elektif berlanjut di tengah COVID-19 ini, protokol untuk menguji pasien SARS-CoV-2 penting karena penularan virus ini dapat terjadi pada saat operasi. Di sini mereka menjelaskan protokol yang telah diterapkan lembaga mereka untuk screening pasien asimptomatik sebelum melanjutkan ke operasi mata elektif. Metode penelitiannya adalah melalui tinjauan grafik retrospektif untuk menganalisis jumlah operasi elektif, hasil pengujian SARS-CoV-2, dan pengaruh hasil positif pada penjadwalan operasi. Pembahasan penelitian ini, mereka menampilkan protokol pemeriksaan yang digunakan lembaga mereka untuk menguji SARS-CoV-2. Melalui penerapannya, mereka menemukan 2 pasien asimptomatik yang positif SARS-CoV-2 sehingga operasi mereka dibatalkan. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah karena kemungkinan status COVID-19 positif pada pasien tanpa gejala dan resiko yang ditimbulkan pada pasien dan staf, mereka merekomendasikan pengujian SARS-CoV-2 pada semua pasien asimptomatik sebelum operasi elektif sehingga mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Penelitian yang ke-9 adalah Optimal Policies for Control of the Novel Coronavirus Disease COVID-19 Outbreak yang dipublish pada Juli 2020. Masalah penelitian kali ini adalah kita harus memahami dinamika penularan penyakit dan memperkirakan efektivitas kebijakan protokol agar kita dapat terhindar dan kita dapat mencegah penyakit epidemi ini berlangsung. Metode yang digunakan adalah untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien, algoritma genetika multitujuan diusulkan untuk mencapai hasil berkualitas tinggi dalam berbagai faktor, termasuk tingkat kontak dan tingkat transisi individu yang terinfeksi gejala ke kelas terinfeksi yang dikarantina. Pada studi ini memiliki 2 kontribusi ilmiah utama. Yang pertama adalah ini merupakan penelitian pionir yang mengusulkan kebijakan terkait COVID-19. Dan yang kedua, ini juga merupakan penelitian pertama yang membahas COVID-19 dan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi melalui evolusi multi-objektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
Simulasi numerik secara mencolok menunjukkan bahwa dengan menerapkan kebijakan optimal yang telah diusulkan, pemerintah dapat menemukan cara yang berguna dan praktis untuk mengendalikan penyakit dari virus COVID-19 ini. Untuk paper penelitian yang ke-10 dengan judul SD Measure a Social Distancing Detector yang dipublish pada 4 November 2020. Masalah penelitian di paper ini adalah pelaksanaan social distancing yang sangat penting untuk mengekang penyebaran penyakit dari virus COVID-19 ini sering kita langgar di kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu, paper ini menggunakan metode kerangka kerja baru bernama SD Measure untuk mendeteksi jarak sosial dari rekaman video seperti CCTV ataupun drone. Pembahasan dari metode ini, kerangka yang diusulkan memanfaatkan jaringan saraf dalam mask RCNN untuk mendeteksi orang dalam bingkai video, untuk secara konsisten mengidentifikasi apakah jarak sosial dipraktikkan selama interaksi antara orang-orang. Algoritma pelacakan sentroid digunakan untuk melacak subjek dalam rekaman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah framework ini memperoleh nilai akurasi tinggi terkait dengan frekuensi alarm palsu yang rendah saat diuji pada Custom Video Footage Dataset atau CVFD dan Custom Personal Image Dataset atau CPID yang menunjukkan keefektifannya dalam menentukan apakah pedoman jarak sosial diterapkan. Paper ke-11 berjudul A Descriptive Study of Random Forest Algorithm for Predicting COVID-19 Patient Outcome yang dipublish 9 September 2020. Masalah yang melatar belakangi paper ini adalah wabah penyakit coronavirus 2019 COVID-19 yang terjadi di Wuhan, Cina telah menjadi ancaman kesehatan masyarakat global. Diperlukan identifikasi indikator yang dapat digunakan sebagai prediktor optimal untuk hasil klinis pasien COVID-19. Metode yang digunakan yaitu algoritma random forest yang digunakan untuk memprediksi prognosis pasien COVID-19 dan mengidentifikasi prediktor untuk diagnostik yang optimal untuk prognosis klinis pasien. Pembahasannya yaitu algoritma random forest dibangun untuk memprediksi prognosis COVID-19 berdasarkan subset terbaik dan area di bawah kurva ROC atau AUC. Data uji adalah 100%. Selain itu, dua prediktor resiko klinis yang optimal, laktat dehidrogenase LDH dan mioglobin dipilih berdasarkan indeks Gini. Kesimpulannya yaitu dengan menerapkan algoritma random forest untuk memprediksi kematian COVID-19 dengan akurasi tinggi dan mengidentifikasi LDH lebih tinggi dari 500 U atau L dan mio lebih tinggi dari 80 mg atau mililiter. Jadi faktor resiko potensial untuk prognosis pasien COVID-19 di awal tahap penyakit. Paper ke-12 yaitu berjudul Analyzing COVID-19 Virus Based on Enhanced Fragmented Biological Local Aligner Using Improved Ion Motion Optimization Algorithm yang dipublish 3 September 2020. Masalah yang melatar belakangi paper ini yaitu virus SARS-CoV-2 COVID-19 adalah pandemi malapetaka yang menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia dan ribuan kasus yang terinfeksi meninggal. Jadi sangat penting untuk mengusulkan alat analisis data cerdas yang baru dan menyempurnakan yang sudah ada. Metode yang digunakan yaitu menggunakan fragmented local aligner teknik atau FLOT adalah alat analisis data yang digunakan untuk mendeteksi urutan berturut-turut terpanjang LCSS antara sepasang urutan data biologis. Pembahasannya yaitu pada penelitian ini dikembangkan peningkatan flat berbasis Ion Motion Optimization atau IMO yang dimodifikasi untuk menghasilkan LCSS yang dapat diterima dengan
kinerja yang efisien dalam waktu yang wajar. Kesimpulannya yaitu hasil eksperimen menunjukkan bahwa model yang diusulkan berhasil menghasilkan LCSS terbaik terhadap algoritma lain dengan menggunakan LCSS nyata yang diukur dengan algoritma SW sebagai acuan. Paper ke-13 yang itu berjudul Spatio-Temporal Estimation of the Daily Case of COVID-19 in Worldwide Using Random Forest Machine Learning Algorithm yang dipublis 20 Agustus 2020. Masalah yang melatar belakangi paper ini yaitu pandemi novel coronavirus yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, sosial, psikologis, dan ekonomi menyebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat 6 bulan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan algoritma random forest yang diselidiki dalam memperkirakan jumlah kasus di masa mendatang untuk 190 negara di dunia. Pembahasannya yaitu jumlah kasus terkonfirmasi antara 23 Januari 2020 sampai 17 Juni 2020 dibagi menjadi 3 sub dataset utama, yaitu subdata pelatihan, subdata pengujian, dan subdata estimasi untuk model hutan acak. Kesimpulannya yaitu hasil ini menunjukkan bahwa algoritma pembelajaran mesin random forest bekerja dengan baik dalam memperkirakan jumlah kasus dalam waktu dekat jika terjadi epidemi seperti novel coronavirus yang mewabah secara tiba-tiba dan menyebar secara cepat. Paper ke-14 yaitu berjudul COVID-19 Forecasting Based on an Improved Interior Search Algorithm and Multilayer Feed Forward Neural Network yang dipublish 6 April 2020. Masalah yang melatar belakangi paper ini adalah COVID-19 adalah virus corona baru yang muncul pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Karena krisis dari wabah dinamis yang meningkat serius di semua bagian dunia, peta perakiraan dan analisis kasus yang dikonfirmasi menjadi tugas perubahan besar yang vital. Metode yang digunakan yaitu model peramalan yang diusulkan bernama ISA-CL MFNN, mengintegrasikan algoritma pencarian interior yang ditingkatkan ISA berdasarkan strategi chaotic learning CL menjadi multi-layered feed forward neural network atau MFNN. Pembahasannya yaitu dengan metodologi ini dimaksudkan untuk melatih jaringan saraf dengan menyetel parameternya ke nilai yang optimal dan dengan demikian mencapai tingkat akurasi yang tinggi terkait hasil yang diperkirakan. Kesimpulannya yaitu simulasi eksperimental menggambarkan bahwa ISA-CL MFNN yang diusulkan memberikan kinerja yang menjanjikan daripada algoritma lain saat meramalkan tugas untuk negara kandidat. Paper ke-15 yaitu berjudul Decision Support Algorithm for Selecting an Antivirus Mask Over COVID-19 Pandemic under Spherical Normal Fuzzy Environment yang dipublis 13 Mei 2020. Masalah yang melatar belakangi paper ini yaitu dengan wabah COVID-19 yang cepat, kebanyakan orang menghadapi kekurangan masker antivirus. Oleh karena itu, perlu untuk memilih masker antivirus secara wajar dan mengoptimalkan penggunaannya untuk semua orang. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendukung keputusan berdasarkan konsep baru dari kumpulan Spherical Normal Fuzzy atau SPNOV. Bahasanya yaitu di dalamnya pertama-tama kami menganalisis skor baru dan fungsi akurasi, meningkatkan aturan operasional dan propertinya. Kemudian sejalan dengan operasi ini kami mengembangkan operator SPNOV Bonferroni dan operator min Bonferroni tertimbang. Beberapa propertinya juga diperiksa. Kesimpulannya yaitu contoh numerik tentang pemilihan masker antivirus atas pandemi COVID-19 diberikan untuk
memverifikasi kepraktisan metode yang diusulkan, yang menjadi dasar analisis sensitif dan komparatif dan dilakukan untuk menunjukkan ketersediaan dan keunggulan metode kami. Menurut kelompok kami, dari ke-15 paper penelitian yang telah kami presentasikan, yang paling memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia adalah paper nomor 4. Karena paper keempat membahas cara mendeteksi pneumonia COVID-19 dengan menggunakan chest X-ray. Mengapa paper 4 ini dapat diaplikasikan di Indonesia? Dikarenakan masih banyak kekeliruan antara pneumonia COVID-19 dan pneumonia yang bukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.